Mahasiswa saling dorong hingga nyaris baku pukul dengan polisi saat memaksa masuk ke dalam kantor. Bagaimana mungkin masyarakat Kabupaten Goa akan percaya ketika pendapat kita direpresi oleh pemerintah? Kericuhan baru dapat teratasi setelah polisi mengizinkan mahasiswa berorasi di halaman kantor pertanian. Unjuk rasa ini digelar mahasiswa untuk menolak alih fungsi lahan produktif pertanian menjadi perumahan. Boleh ditambahin pencahayaannya lagi. Mahasiswa menduga dinas pertanian setempat sengaja memberikan rekomendasi atau izin kepada oknum pengusaha yang akan membangun perumahan di lahan produktif. Pemerintah Kabupaten Goa telah memberikan atau dengan sengaja perizinan terhadap beberapa oknum yang kemudian itu telah melanggar dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Goa menyebut perubahan aturan alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan hingga kini masih dikaji ulang. LP2B saat ini sementara bergulir. Jadi jadi baru-baru kepala dinas termasuk Pak Sekda dan sebagian pejabat yang berwenang tentang hal LP2B itu sudah ke Jakarta. Nah, kita tunggu dulu keputusannya. Jadi bukan kita langsung bisa, oh ya harus begini, kita menunggulah. Jadi bersabarlah. Di akhir orasi, mahasiswa pun menuntut agar kepala dinas pertanian dicopot dari jabatannya karena diduga telah menyalahgunakan wewenang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sebuah lapak penjual bensin eceran sekaligus lapak tambal ban yang berada di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyebabkan kepanikan warga. Api cepat membesar hingga menyambar sebuah pohon. Lapak penjual bensin eceran ini terbakar usai ditabrak sebuah taksi konvensional yang melaju kencang dari arah flyover Jati Baru menuju Pasar Tanah Abang. Selain lapak bensin eceran, taksi ugal-ugalan itu juga menabrak 3 unit sepeda motor hingga mengalami kerusakan parah. Ironisnya, sang sopir taksi justru kabur, meninggalkan lapak bensin yang telah terbakar. Api pun berhasil dipadamkan warga dengan peralatan seadanya. Taksi ugal-ugalan tersebut pun berhasil diamankan warga di sekitaran Pasar Tanah Abang dan dalam pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar, dan sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini, di antaranya petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya mengawal mobil seorang wanita yang akan melahirkan. Sementara di Wonosobo, Jawa Tengah, seorang pria menembak membabi buta ke arah pengunjung kafe dengan pistol airsoft gun karena tidak mau membayar tagihan minuman. Dan di Jang 997 membantu pengguna jalan yang istrinya setelah 500 meter akan melahirkan ke jalur Pulau Mas, sudah mengalami pecah tuban. Dua petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya mengawal sebuah mobil yang membawa seorang wanita yang akan melahirkan dari gerbang tol Halim Perdana Kusuma menuju puskesmas terdekat. Tiba di rumah sakit atau puskesmas Rawasari. Wanita tersebut dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk melakukan persalinan. Namun karena terjebak kemacetan panjang, wanita tersebut mengalami kontraksi di tengah perjalanan. Iya Pak, sama-sama Pak. Gak apa-apa, yang penting ibunya dapat penanganan cepat Pak. Oke, siap. Siap Bapak. Petugas kemudian mengawal mobil wanita tersebut ke puskesmas Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan berhasil dievakuasi dengan selamat. Kedua
Dua petugas Aibda Putra dan Aibda Syahril tengah bertugas mengatur arus lalu lintas di gerbang tol Halim sebelum peristiwa itu terjadi. Seorang pria terekam CCTV menembak membabi buta dengan pistol airsoft gun ke arah kerumunan orang di sebuah kafe di Desa Jolontoro, Wonosobo, Jawa Timur. Dalam insiden yang terjadi awal April tersebut, tembakan pelaku mengenai pinggang anak di bawah umur. Pelaku pun berhasil ditangkap sehari setelah kejadian. Pelaku yang diduga mabuk merasa kecewa lantaran mendapat tagihan usai kunjungi kafe tersebut dan minum-minum. Pelaku merasa sudah familiar di wilayah tersebut. Selain melukai seorang bocah, tembakan pelaku juga melubangi sejumlah properti kafe. Aksi seorang pria mencuri kotak infak di Masjid Kota Medan terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku yang mengenakan kaos hitam dan bercelana pendek memanfaatkan kondisi masjid yang sepi. Pelaku kemudian membongkar paksa dua kotak infak dengan tang dan membawa kabur uang yang nilainya ratusan ribu rupiah. Meski belum membuat laporan ke kepolisian, pihak masjid memviralkan video ini ke media sosial agar masyarakat lebih waspada dengan aksi pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap komplotan pelaku penipuan modus penukaran kartu ATM di Bogor, Jawa Barat. Saat menipu korban, pelaku berpura-pura menjadi warga negara asal Brunei Darussalam. Aksi komplotan penipu modus penukaran kartu ATM di Bogor terekam kamera CCTV ATM. Dalam rekaman, pelaku yang berpura-pura menjadi WNA asal Brunei Darussalam membujuk korban berinvestasi jual ponsel impor senilai 500 juta rupiah dengan syarat modal saldo ratusan juta rupiah. Pelaku lalu mengalihkan perhatian korban, menukar ATM korban dengan ATM palsu dan menguras saldo milik korban. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil meringkus para pelaku di wilayah Cianjur. Mereka diketahui merupakan residivis kasus serupa yang baru keluar lapas Paledang. Dari 4 tersangka, polisi berhasil menangkap 3 pelaku, satu lainnya melarikan diri. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan ratusan ATM berbagai bank sebagai barang bukti. Untuk kronologis kejadiannya bahwa memang yang 4 orang yang melakukan penipuan dan penggelapan itu, yaitu DJ, DL, AP dan AS itu bersekongkol atau merencanakan kejahatannya untuk melakukan penipuan dengan cara berpura-pura sebagai orang Brunei, di mana yang bersangkutan ini atau tersangka mencari korban di daerah Sasana Olahraga. Para pelaku rupanya merupakan residivis kasus yang sama. Para pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.